Aturan baru AFC untungkan timnas Indonesia. Kecerdikan Sintayong terbukti di TV. Faktor elegan Bagot sulit tembus tim utama Ipswich Town. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC ubah aturan, timnas Indonesia diuntungkan. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai induk sepak bola benua Asia, AFC resmi merilis informasi terbaru terkait komposisi pemain di putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Melalui rilis resminya, konfederasi tertinggi dalam persepakbolaan benua kuning tersebut menaikkan batas pemain yang bisa dibawa setiap tim ke putaran final. Dari semula hanya 23 pemain menjadi 26 pemain. Keputusan tersebut tertuang dalam Regulation 26.7 yang dikeluarkan oleh AFC, di mana mereka menyetujui penambahan 3 pemain ekstra untuk masing-masing tim yang bermain di putaran final. Namun, dalam penjelasan lanjutannya, AFC juga menyatakan bahwa dari 26 pemain yang boleh dibawa ke putaran final gelaran, nantinya hanya akan boleh dibawa sebanyak 23 pemain saja dalam setiap pertandingan yang dilakoni oleh para kontestan. Sebuah hal yang tentunya cukup memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia yang saat ini tengah mempersiapkan diri jelang berlaga di putaran final. Dengan ekstra tambahan 3 pemain yang diperbolehkan oleh AFC, maka nantinya timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemilihan pemain dalam setiap pertandingan. Tentunya hal tersebut juga bakal berimbas besar ketika penggawa-penggawa merah putih nantinya didera kelelahan atau bahkan mendapatkan cedera ketika turnamen berlangsung. Terlebih kini ada 28 pemain yang sedang menjalani tes timnas Indonesia di Turki. Artinya Sintayong tak perlu posting untuk mencoret 2 pemain yang nantinya bakal dipulangkan. Namun Sintayong dituntut untuk jeli menentukan 26 pemain yang akan diandalkan di Piala Asia mendatang. Faktor elegan Bagot sulit tembus tim utama Ipswich Town. Pertama, persaingan ketat. Persaingan sebenarnya adalah hal yang lumrah dalam setiap tim. Umumnya, seorang pelatih bakal memilih pemain terbaik yang dirasa bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk Ipswich Town. Pada sektor pertahanan, khususnya bek tengah, mereka punya sejumlah pemain termasuk Elegan Bagot sendiri. Para saingan Elkan di posisi bek tengah juga merupakan pemain-pemain berpengalaman yang usianya jelas berada di atasnya. Sebut saja seperti Luke Wolfenden, Cameron Burgos, George Anmussen, hingga Axel Tuanzebe yang pernah berseragam Manchester United. Kedua, minim pengalaman. Demi menjaga persaingan menuju promosi ke Premier League, para klub tentu menginginkan seorang pemain yang punya banyak pengalaman dan bisa diandalkan. Maka dari itu, tak jarang mereka mengambil ex-pemain tim besar untuk memakai seragam klubnya. Bicara pengalaman, Elkan sepertinya masih terbilang minim jika dibandingkan dengan para pesaingnya di Ipswich Town. Tak hanya kurang mendapat kesempatan bermain di tim utama, bek jangkung tersebut juga lebih sering bermain di tim junior U21 atau bahkan dipinjamkan ke klub lain. Ketiga, potensi belum optimal. Saat ini Elegan Bagot telah memasuki usia 21 tahun. Bagi seorang pesepak bola, usia tersebut tergolong sangat muda dan masih bisa terus berkembang menuju usia keemasan beberapa tahun setelahnya. Elegan sendiri sebenarnya tidak perlu berkecil hati karena belum banyak mendapat kesempatan bermain di tim utama Ipswich Town. Asalkan terus menambah potensi dan menambah pengalamannya, bukan hal yang mustahil dalam beberapa tahun ke depan ia bakal menjadi andalan timnya. Gelar tes di Turki, kecerdikan Sintayong terungkap. Fakta menarik terungkap usai timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023.
Sebagaimana diketahui, pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang jadi venue Piala Asia 2023. Terlebih kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Sementara Sintayong sendiri menegaskan akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul. Menariknya pada tanggal yang hampir bersamaan, Timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Syafri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu 16 hingga 18 derajat Celcius saat ini. Kondisi tersebut membuktikan bahwa suhu di Turki dan Qatar saat ini tidak jauh berbeda. Melansir dari situs penyedia data terkait berita cuaca, AccuWeather pada tanggal 15 hingga 24 Januari nanti, suhu diperkirakan berkisar antara 19 hingga 20 derajat Celcius. Melihat data tersebut, posisi timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. PSSI sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan Iran pada 9 Januari di Qatar sebagai persiapan terakhir dan juga adaptasi cuaca serta atmosfer pertandingan jelang Piala Asia.